Kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama masuk di dalam kebaktian kita yang kedua. Mari kita masuk dengan hormat untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Siapkan hati, mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Kita mau menyembah Tuhan dengan hati yang penuh. Mari kita katakan, Ku datang ya Bapa.
Bapa, kami bersyukur Tuhan. Benar ya Bapa, di tengah kehidupan kami Tuhan, ajar kami Tuhan untuk lebih taat dan setia kepada-Mu Bapa, untuk lebih taat dan setia bergantung kepada Engkau Yesus. Terima kasih, Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan ada di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan masih punya kesempatan untuk beribadah, datang menyembah, memuji Engkau Tuhan. Di tengah situasi tidak berhenti Tuhan, di tengah segala kekacauan kami bersyukur Bapa. Ajar kami untuk setia dan taat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Engkau lebih lagi. Kami mau memuji Engkau lebih lagi. Kami mau berikan sesuatu yang terbaik siang ini kepadamu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Yesus, sungguh Engkau Allah yang besar. Terima kasih semua yang siap untuk memuji Tuhan, katakan amin. Haleluya. Saudara kasih dalam nama Tuhan, puji Tuhan ya. Kalau kita boleh datang ke rumah Tuhan, ke baiknya, kita boleh bersyukur. Kita mari angkat satu pujian ini. Datanglah ke baiknya dengan hati bersyukur. lebih lagi. Amin. Ayo, naikkan suaramu. Haleluya. Berikan beri sebagai cinta dan semuanya, keagungannya
ada yang berjoget menari bersukaria, karena hati yang gembira itu obat yang manjur. Haleluya. Mari kita satu dalam doa, kita akan berdoa. Bapak, sungguh kami mengucap syukur Tuhan kalau pada siang hari ini Tuhan suatu anugerah daripadamu sehingga kami boleh merasakan sukacita kegembiraan dan juga kami mendapatkan pengajaran-pengajaran daripada firman-Mu Tuhan yang menjadi pelita di dalam setiap langkah-langkah hidup kami ya Bapak. Kami juga mau berdoa juga saat ini Tuhan khususnya untuk retret yang akan kami adakan Tuhan hari Jumat sampai hari Senin nanti Tuhan, kiranya segala sesuatu yang sudah kami persiapkan Engkau sendiri yang ambil alih Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan kekompakan, kesehatian di antara panitia dan di antara peserta juga Tuhan, sehingga sukacita yang daripadamu yang kami boleh rasakan Tuhan. Kami mau tolak Tuhan segala hal-hal yang tidak diinginkan, sakit penyakit atau kecelakaan apapun juga Tuhan kami tolak dalam nama Yesus Bapa. Biarlah Tuhan kiranya dalam retret nanti juga Tuhan pembicara kiranya Kau berikan hikmat kemampuan Tuhan, sehingga apa yang kami rindukan boleh ada breakthrough terjadi di dalam retret itu Tuhan. Pribadi lepas pribadi boleh merasakan kembali Tuhan kasih mula-mula yang daripadamu Tuhan. Kami boleh merasakan kembali Tuhan akan jamahan-Mu Tuhan, dan mereview kembali dan perjalanan hidup kami di dalam Engkau ya Bapa. Tuhan kami percaya Tuhan di dalam retret nanti Tuhan sungguh suatu sukacita dan mujizat yang besar akan terjadi di dalam setiap pribadi lepas pribadi ya Bapa. Bapa di surga kami juga berdoa Tuhan, biarlah Tuhan untuk acara gereja Tuhan, baik dari Jire Tuhan, dari Narwastu, baik juga Tuhan untuk di Wolonggong, baik juga Tuhan untuk host Tuhan, dan juga Tuhan untuk penuaya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang beracara Tuhan di dalam setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan Tuhan. Dan kiranya Tuhan kehadiran-Mu Tuhan boleh Tuhan memberkati setiap akan jemaat-Mu Tuhan. Bapa di surga kami juga berdoa Tuhan, khususnya untuk saat ini di Australia Tuhan, kiranya Engkau memberkati Tuhan negara ini Tuhan. Kiranya Tuhan damai sejahtera-Mu boleh turun di atas Australia ini Tuhan, sehingga pemerintah yang ada juga Tuhan dapat mengambil keputusan-keputusan yang baik ya Bapak. Di surga kami serahkan semuanya ke dalam pimpinan dan anugerah-Mu. Kami juga berdoa untuk Indonesia Tuhan, kiranya Engkau memberkati Tuhan. Engkau memberkati negara kami Indonesia Tuhan, kiranya dari Sabang sampai Merauke Engkau memberkati Tuhan, akan pemerintahan yang tertinggi sampai terendah Tuhan, semuanya boleh berjalan Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami berkati Tuhan Indonesia, blessing daripada-Mu turun untuk Indonesia Bapa. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saudara-saudara, dalam 1 Korintus 13 dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan kasih adalah yang terbesar di antaranya. Mari kita merenungkan kembali kasih Tuhan Yesus lewat pujian ini, dan mengingat kembali betapa besar dan dalamnya kasih Tuhan buat hidup kita. Emas
berikan hikmat-hikmat yang baru Tuhan daripada-Mu Tuhan. Berkati pula hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati lidah-lidahnya Tuhan, agar firman-Mu boleh disampaikan Tuhan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Tuhan berkati ibadah kami siang hari ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada tim Anu Bosir atas pujian-pujiannya sangat memberkati. Terima kasih kepada Mas Riwan yang sudah memberikan waktu kepada saya sharing sedikit firman Tuhan. Ya, mari sama-sama sebelumnya kita berdoa. Saya percaya Roh Kudus akan menjamah setiap pribadi dan akan memberikan pengwahyuan kepada orang yang mencarinya, pasti dikasih jalan ya. Amin. Mari kita satu hati dalam berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang terima kasih untuk penyertaan Engkau dalam hidup kami ya Bapa. Ajar kami ya Bapa untuk melihat hal-hal yang tidak kelihatan oleh mata kami. Biar kami mulai hari ini ya Tuhan bisa dilatih untuk nilai-nilai kekekalan yang ada Tuhan dengan mata iman kami ya Bapa, sehingga kami bisa mendeteksi ya Bapa apa yang hendak Tuhan kerjakan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saya percaya ya kita semua dipilih dan mau Tuhan mau kita ya dipanggil untuk hidup dari apa yang kita bukan apa yang bisa dilihat dengan mata, tetapi kita hidup dengan keyakinan kita. Jadi kita bukan hidup dari apa yang kita lihat di depan mata kita hidup by faith. Ya, setuju nggak? Setuju ya. Jadi saya mau ya. Jadi ada ayat yang sangat memberkati saya. Saya membawa satu tema tabah. Siapa yang punya hatinya tabah? Ya, saya membawa. Jadi kita hidup karena melihat ya. Kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Itu yang mau Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, jadi selama kita hidup di dunia ini masih ada dua kerajaan. Kerajaan manusia, kerajaan di dunia ini. Yang di situ pancar indera kita tuh sangat bekerja ya dan berkuasa, kita melihat apa yang kita mau ya. Tapi satu lagi ada kerajaan Allah ya. Di situ ada visible kingdom yang tidak kelihatan dengan kasat mata, hanya dilihat dengan iman. Hanya dilihat dengan dengan mata hati kita. Ya, karena di situ ada berkat-berkat Tuhan, ada hadirat Tuhan bagi kita orang percaya ya. Jadi kita dipanggil untuk hidup dengan iman di tengah ketidakpastian. Setuju nggak? Udah 2 tahun ini kita hidup di tengah ketidakpastian. Kita mau apapun hari besok kita nggak tahu kita bisa lakukan nggak perencanaan kita. Ya, apa yang kita rencanakan belum tentu bisa. Ya, jadi mari saya ajak saudara-saudara baca ayat ya di dalam 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 10. Ini ayat yang sangat memberkati saya ya dan juga sangat mengajarkan saya. Jadi teman-teman saudara-saudara kalau disuruh Pak Iwan sharing cukup ayat yang memberkati kita, ayat yang mengajarkan kita tentang sesuatu tentang firman Tuhan, itu yang kita sharing. Jangan takut. Oke? Pesan sponsor dari Pak Iwan. Jadi saya bacakan 2 Korintus 5 ayat 6. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Ayat 7-nya, sebab hidup kamu ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ayat ke-10, sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus,
supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya ini, baik maupun jahat. Ya, jadi ayat emas kita nanti ayat ke-7, ya. Jadi saya bacakan sekali lagi yang ayat ke-6, ayat ke-6 sih, baca sekali lagi yang ayat ke-6 itu. Ya. Ayat 6, maka oleh karena itu hati kita senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama ini kami masih mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan, ya. Jadi kita belum di surga, kita masih di bumi, kita masih hidup di bumi, ya. Tempat di mana dahulu kala pernah tinggal seorang suami istri, namanya siapa? Adam dan Hawa, ya. Kita hidup di semesta yang tidak sempurna karena sudah jatuh dalam dosa, ya. Maka dari itu siapapun yang hidup di dunia ini udah pasti hidup di tengah ketidakpastian, ya. Jadi barang siapa yang masih hidup di sini di dunia harus terima, kita harus terima kalau kita di tengah limbah ketidakpastian, ya. Apakah Tuhan jahat tinggalin kita di sini di tengah ketidakpastian dunia yang tidak pasti? Tidak. Tuhan itu Emmanuel, ya. Tuhan beserta kita. Jadi siapa yang suruh kita tinggal sendiri, hidup sendiri, ya? Kita punya Tuhan. Jangan takut, ya, kita punya Tuhan. Jadi jangan kita salahkan Tuhan di saat kita ada masalah. Atau mungkin kita salahkan Adam. Dulu Adam sih yang berbuat dosa dulu, ya, sehingga dunia kita penuh dengan dosa. Dunia kita ketidakpastian, ya. Jadi jangan, kita sendiri dalam hidup kita banyak pilihan loh. Kita berpilih dan kita pernah berdosa dan kita masih akan berdosa, ya. Siapa yang gak berdosa? Kita semua berdosa. Maka itu kalau dunia ini tidak pasti, kita semua ambil andil dalam dunia ketidakpastian sekarang ini, ya. Nah, tapi Tuhan Yesus, Tuhan kita memberikan jalan keluar, ya. Di dunia yang penuh dengan cobaan ini, kita kuatkan hati kita akan mengalahkan dunia. Dan syaratnya cuma satu, percaya kepada Tuhan, ya. Jadi kita di tengah kecobaan ini, di tengah ketidakpastian ini, kita kuatkan hati kita mengalahkan dunia. Barang siapa percaya sama Tuhan, ya, itu kuncinya. Jadi Rasul Yohanes pernah berkata begini juga, imannya kepada Kristus akan mengalahkan dunia. Imannya kepada Kristus akan mengalahkan dunia. Jadi kalau kita punya iman yang besar kepada Tuhan kita, apa yang di dunia ini, percobaan, ketidakpastian, masalah-masalah dunia ini akan kita kalahkan. Kita akan, apa yang tadi Bapak juga bilang, ya, kita akan mengalami kemenangan-kemenangan, gitu. Jadi kita juga udah pasti kalau kita punya Bapa di surga, kita punya Tuhan Yesus, kita dipanggil bukan menjadi anak yatim piatu di sini. Ya, Tuhan selalu menyertai kita. Kita punya Bapa. Barang siapa menerima Tuhan Yesus, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Amin, ya. Jadi jangan pernah merasa Tuhan tuh gak adil, taruh kita di dunia yang tidak pasti ini. Taruh kita di tengah-tengah hutan istilahnya. Karena kenapa? Susah nih cari makan, susah cari, kayak kesannya di hutan gitu. Ya, Tuhan tuh adil. Sebelum kita mati, kita masih mendiami tubuh ini, kita masih jauh dari Tuhan. Tadi di ayat ke-7 maksudnya kita bukan jauh dari Tuhan, ya. Kita bukan jauh. Itu maksudnya kita masih jauh dari sorga, tapi Tuhan kita dekat. Kita dekat dengan Tuhan, ya. Jadi kita masih jauh dari kediaman Tuhan. Surga yang dimaksud di sini, surga. Jadi kalau ceritanya kita masih di dunia ini, yang tadi saya ini ingetin lagi, kita jauh dari rumah Bapa. Tapi di Mazmur 23 kita punya firman, janji Tuhan, aku akan diam di rumah Bapakku selama-lamanya, dalam Mazmur 23 bagi anak-anak Tuhan, ya. Tapi kita sekarang belum, kita masih tinggal di dunia, masih hidup di sini, ya. Jadi tenang, hidup di dunia lama atau sebentar, ya. Hidup di dunia cuma sebentar. Ya, jadi sepanjang-panjang umur kita dibanding kekekalan, hidup di dunia ini cuma beberapa jam. Tenang aja, kita hidup sebentar doang, sementara, temporary banget, gitu. Jadi
sepanjang kita kuat di sini, kita setia sama Tuhan, kita akan mengalami kemenangan, ya. Jadi kemuliaan yang kita nantikan nanti di sorga akan lebih besar dari segala percobaan-percobaan di dunia ini. Itu yang kita carikan, mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan yang kita dapatkan nanti. Jauh daripada apa yang salib kita pinggul dalam hidup kita ini, ya. Maka itu kita harus tabah, yang Rasul Paulus bilang ayat 6. Kita harus tabah, yang saya ambil. Tabah. Katakan sebelah kiri kanan Anda. Tabah. Tabah. Ya. Jadi selama hidup di dunia ini kita mesti tabah. Jangan bunuh diri. Ya, karena ada pengharapan. Seperti yang tadi Bapak juga bilang. Jangan. Karena ada pengharapan di situ. Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Kalau kita masih hidup di dunia ini, artinya Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Kita jangan terburu-buru, mau cepet-cepet, mau apa-apa mau cepet, mau shortcut, mau ada masalah main keluar dari masalah itu pengen cepat. Jangan, harus step by step, selangkah demi selangkah, sehari demi sehari. Kita boleh berencana setahun. Orang profesional katanya penuh dengan perencanaan, ya. Tapi setiap langkahnya kita menyertakan Tuhan. Kita boleh berencana, ya. Sekali lagi saya ulangi, tapi setiap langkah kita gandeng Tuhan dalam rencana kita, ya. Jadi kita harus tabah, yang tadi saya bilang, selama kita hidup di dunia ini, kita pasti diikuti dengan kekhawatiran, ya, ketakutan, kecemasan, ketidakpastian. Siapa yang ngalamin itu? Saya ngalamin. Sebagai manusia kita ngalamin nggak ketakutan, kecemasan, kekhawatiran? Pasti secara manusia, ya. Tapi Alkitab mengajarkan kita di ayat 6, ya, tabah. Rasul Paulus juga tulis begini, kamu harus tabah, ya. Jadi saya ambil poin pertama saya, tabah. Tabah itu tabah berarti yang pertama percaya. Siapa yang setuju? Tabah itu kita artinya percaya sama Tuhan, ya. Tabah itu artinya percaya, step by step. Hati kita mesti percaya, hidup dengan iman. Kita melangkah dengan iman. Setiap keputusan yang kita ambil harus dengan iman, ya. Kita mau live by faith. Kalau enggak, hidup kita akan diserang sama yang tadi, kekhawatiran, ketakutan, diserang sama roh ketakutan. Coba deh, kalau kita berpikir di luar firman. Di dalam firman kan banyak janji-janji Tuhan. Tapi kalau kita berpikir di luar firman, melenceng dari firman, kita pasti panik. Panik banget loh. Khawatir, kalut. Bahkan bisa kalap kali kalau kita ada masalah. Ya, gimana nih hidup saya? Gimana kalau saya begini? Gimana anak saya begini? Gimana kalau suami saya begini? Gimana akhir bulan saya mau bayar ini? Semuanya what if. Semuanya pokoknya dalam hidup kita tuh banyak banget pertanyaan-pertanyaan duniawi. Gimana? Semuanya gimana. Tapi kalau kita tabah, kita percaya Tuhan menyertai kita. Ya, jadi pikiran itu kita bisa kontrol. Kita bisa memastikan pikiran yang tidak sehat, pikiran yang tidak berguna itu bisa keluar dari pikiran kita supaya kita tidak kacau hidup kita. Maka itu kedua, saya mengartikan tabah itu kita bisa mengontrol pikiran kita sendiri. Ya, kita bisa mengontrol pikiran sendiri. Jangan biarkan liar ke kiri ke kanan pikiran kita. Tabah. Memang kita ketidakpastian, tapi ada Yesus. Tapi ada firman Tuhan di dalam kita. Amin. Jadi apa yang kita mesti pikirkan? Semua yang mulia, yang benar, yang adil, yang manis, yang layak dipuji, kita pikirkanlah semua itu.
Jadi kalau kita ada di dalam firman Tuhan, kita kekontrol apa yang kita mau pikirkan. Ya, yang pantas kita pikirkan, yang layak kita pikirkan. Tabah itu peperangan buat kita. Supaya kita punya pikiran yang bijak. Jadi kita mesti lawan pikiran kita. Pikiran yang sehat yang boleh kita pikirkan. Kita butuh hati, punya pikiran, punya hati yang tabah supaya kita bisa mengerem pikiran kita sendiri dan berkata, tabah. Kita bisa berkata dalam diri kita sendiri, memang kamu tidak tahu kedepannya seperti apa, tapi tabahlah. Kita bisa berkata pada diri kita sendiri. Ya, katakan sebelah kamu memang tidak tahu, tapi tabahlah. Ya, jadi kata Rasul Paulus juga gini, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, tenang teduh di dalam kasih Tuhan. Semua indah pada waktunya. Amin. Tabah itu berkata dalam diri sendiri. Saya tahu banyak yang kita mesti khawatirkan dalam hidup kita. Banyak sekali yang bisa kita jadikan alasan kita untuk gelisah. Selama kita masih hidup dunia ini, bukan hanya nggak pasti, bahkan masa depan kita nggak bisa lihat. Ya, tapi sekali lagi Rasul Paulus bilang apa? Tabah, benar. Ya, hidup kita bukan karena melihat, tapi karena percaya. Maka hari bersama Tuhan itu diperbanyak. Bersekutu dengan Tuhan harus lebih banyak. Biasanya setiap harinya berapa kali diperbanyak. Surrender kepada Tuhan itu setiap saat. Kita boleh katakan terus, Tuhan aku surrender hatiku, aku surrender hidupku ya Tuhan. Bukannya di waktu kita senggang, tapi all the time kita surrender tiap waktu. Itu bukan pasrah loh, tapi kita berserah kepada Tuhan, ya, menyerahkan kepada kehendak Tuhan yang jadi. Itu kita surrender kepada Tuhan semakin banyak. Jadi ketika kita panik, ketika kita punya masalah yang menurut kita tuh, kok jalan keluarnya belum keluar-keluar ya, kayak juga kita nggak lihat ada jalan keluar yang pasti. Belum ada jalan keluar yang didengar aja nggak ada gitu loh. Kita bisa berlutut, kita bisa berdoa, duduk di kaki Tuhan, serahkan kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus yang baik, aku percaya Kau Tuhan aku yang bertanggung jawab. Kau tidak pernah meninggalkan aku. Aku kesayanganmu, meskipun aku tidak layak bagimu. Aku surrender my heart to you, Lord. Aku serahkan hatiku, aku serahkan hidupku, aku serahkan orang-orang yang aku kasihi, aku serahkan anakku, aku serahkan masa depanku, aku serahkan. Kita bisa serahkan, kita bisa nangis, bisa berbicara dengan Tuhan all the time seperti itu. Kita surrender kepada Tuhan, kita serahkan hidup kita. Maka itu yang ketiga, setelah kita doa, kita berserah kepada Tuhan. Yang ketiga, tambah itu artinya you can feel better. Ya, yang pertama, tambah itu artinya percaya. Kedua, kita mengontrol pikiran kita, jangan melenceng ke kanan dan ke kiri. Tapi kita serahkan, pikiran kita positif, pikiran kita sehat, you can feel better. Dengan hati yang tabah, kita akan merasa lebih baik, lebih tenang, lebih nyaman. Ya, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Itulah intisari dari hidup karena percaya, bukan karena melihat. Itulah intinya. Ayat ke-7 tadi berkata, ayat mas kita, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, ya.
Tetapi hati kami tabah dan kami beralih dari tubuh untuk menetap kepada Tuhan. Ini benar, benar-benar 100%, 1000%. Pasti lebih enak kita hidup di Tuhan, bersama Tuhan di sorga. Ini udah pasti, ya. Semua orang juga mau benar-benar nyaman hidup di sorga sebagai orang percaya. Tapi belum sekarang, kita masih di bumi yang tadi. Ya, sekali lagi, jangan terburu-buru, jangan bunuh diri biar cepat-cepat. Kematian itu adalah panggilan. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan tuh sudah dipisahkan dari maut. Jadi kematian itu hanya boleh karena Tuhan memanggil kita. Jadi sebagai anak-anak Tuhan kita bisa meninggal karena dipanggil Tuhan ke tempat yang bagus, ke tempat yang lebih indah, rumah Bapa di sorga. Dimana sekarang banyak orang berpikir, oh lebih enak ya tinggal di sorga, lalu bunuh diri. No way. Ya, sekarang di zaman yang COVID 2 tahun ini, banyak orang depresi, stres tingkat tinggi, bunuh diri, atau sakit, atau gila. Ada nggak kenalan kita yang begitu? Saya ada ya pengalaman. Tapi kita jangan hakimi mereka, kita mesti mengasihi mereka. Ya, di dalam firman Tuhan tidak pernah ada yang berubah. Kita mesti mengasihi mereka di zaman kayak gitu. Obatnya cuma satu, kita kasih tahu, mempercayakan hidupnya, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, penguasa jiwa kita. Itu obatnya satu-satunya. Itulah titik sembuh orang dari depresi. Itulah titik terangnya orang kalau berdepresi itu kembali kepada Tuhan. Ya. Jadi semakin hari sekarang ya di dunia ketidakpastian, semakin banyak orang tuh gelisah, khawatir. Karena mereka maunya hidup yang udah ada pasti, mau lihat masa depannya, mau kepastian. Padahal Tuhan ajarkan bukan begitu. Yang Tuhan ajarkan keyakinan. Kalau belum ada kepastian, kita bisa yakin sama Tuhan. Bukan di mana gak ada kepastian, kekhawatiran makin menjadi-jadi. Itu yang di dunia ini terjadi. Kalau gak ada kepastian, khawatir makin menjadi-jadi. Tapi justru tidak ada kepastian, keyakinan akan semakin kuat. Saya ulangin ya, kalau tidak ada kepastian, kita sebagai anak-anak Tuhan, keyakinan kita harus semakin kuat kepada Tuhan. Bukan kekhawatiran yang semakin menjadi-jadi. Karena kita beriman, karena kita punya Tuhan. Ya, karena kepada Tuhan doang kita bisa pegang hidup kita di dunia yang tidak pasti ini. Yang kita bisa jadikan pegangan cuma Tuhan. Jadi semakin dunia tidak menentu, kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Semakin mendekat, semakin merapat. Itu yang dimaksudnya di ayat 8. Tapi hati kami tabah. Sekali lagi, memang lebih enak tinggal di sana. Apa boleh buat ya, kita masih hidup di dunia. Sampai sekarang kita masih hidup. 2 tahun lewat, kita COVID yang marak, kita masih di sini. Berarti Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Ya, kita masih disuruh hidup di dunia ini, belum dipanggil-panggil. Artinya kita enjoy aja hidup di dunia ini, kita nikmatin sesuai dengan firman Tuhan tentunya. Kelola talenta kita, termasuk waktu kita, hubungan kita, dan berbuah tentunya. Ya, kalau kita masih hidup, saya ulangin, kalau kita masih hidup di dunia ini, enjoy, kelola talenta kita, termasuk waktu kita. Di saat bekerja kita bekerja, di saat beribadah kita beribadah, di saat melayani kita pelayanan. Jaga hubungan kita dengan Tuhan, dengan waktu-waktu yang qualified, waktu-waktu yang kita sediakan khusus buat Tuhan. Dan berbuah,
kalau kita hidup masih di dunia ini. Ya, karena di ayat 9 berkata ini, sebab itu juga kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ini perjuangan loh, perjuangan dalam hidup kita selama kita masih di bumi. Ada lagunya ya. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Ya. Gimana mau setia kalau kita nggak hidup dengan iman? Gimana kita bisa ditemukan pada akhir kalau kita nggak hidup dengan iman? Kalau kita hidup dengan apa yang mau kita lihat, mau yang pasti-pasti aja, iman kita memble, nggak bakal kita diketemukan setia sampai akhir. Kita mesti punya iman yang sungguh-sungguh. Kita mesti punya hati yang tabah. Rasul Paulus berkata begini, hidup matiku hanya untuk kemuliaan Kristus dan menyenangkannya. Hanya mau menyenangkan Tuhan. Ini tanggung jawab kita selama kita masih ada hidup di dunia ini. Apalagi yang masih muda. Harus berkarya. 1 talenta jadi 2 talenta, 2 jadi 4, 4 jadi 8. Yang dikasih 5 bisa jadi 10. Berkarya, hai anak muda. Terus berkarya. Kita harus berkarya, bergembira, bersukacitalah. Sekali lagi, bersukacitalah. Hendaklah kebaikanmu diketahui setiap orang. Kalau kita masih hidup di dunia ini, berarti ada kepercayaan dari Tuhan yang belum kelar. Kita harus berjuang. Ya, sekali lagi biar kita didapatkan setia pada akhirnya. Dan perjuangan kita bukan hanya satu perjuangan untuk kemuliaan kita. Perjuangan kita harus dimulai dengan motivasi untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi bukan perjuangan itu supaya dikatakan hebat. Ya, bukan dikatakan supaya pintar. Itu nggak masuk dalam kategori-kategori berbuah. Jadi perjuangan kita, berkarya kita, pelayanan kita, talenta yang kita kembangkan itu semua untuk menyenangkan hati Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Intinya dalam hati kita, motivasinya untuk menyenangkan Tuhan. Lagunya gimana? Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Amin. Kekekalan itu kelihatannya masih jauh. Siapa yang lihat kekekalan itu masih jauh? Padahal masih padahal tuh deket banget saat kita meninggal, langsung kita pindah ke kekekalan. Detik itu juga, baik itu surga maupun neraka, sudah menanti kita. Dan itu bukan rekayasa manusia. Itu ada di dalam firman Tuhan. Sadarkah teman-teman, saudara-saudara, perjuangan kita yang tadi itu sebenarnya simpel banget dalam hidup yang kita masih di dunia ini. Menyenangkan hati Tuhan, berbuah, kembangkan talenta. Simpel, saya kasih rumusnya lagi. Dalam hidup kita sering ditemukan dengan beribu-ribu pilihan. Mau kerja di apa, mau apa, banyak. Ketika kita cari kerjaan nih, banyak teman yang di kafe kasih, ini kasih, ini kasih. Berarti pilihan kita banyak dong. Atau apapun yang kita kelihatan itu kita banyak pilihan dalam hidup.
Padahal bagi orang percaya pilihan kita cuma dua. Ada yang bisa bantu jawab nggak? Pilihan kita sebenarnya cuma dua dalam hidup kita. Pilihan yang pertama, pilihan yang menyenangkan hati Tuhan. Pilihan kedua, melukakan hati Tuhan. Ya, kita anak Tuhan, beda sama pilihan orang dunia, anak-anak duniawi. Jadi setiap apapun keputusan kita, pilihan kita cuma dua. Kalau saya pilih ini menyenangkan hati Tuhan atau melukakan hati Tuhan. Menyenangkan Tuhan atau melanggar firman Tuhan. Ya, jadi apapun konteksnya, beribu-ribu yang kita bikin pilihan itu, hanya dua pilihan kita. Menyenangkan Tuhan atau melanggar Tuhan. Apapun, mau ke sana atau ke sini. Kalau boleh saya bilang, mau ke mall, yang tadi Bapak bilang, mau ke mall hobinya atau mau ke gereja. Kita bisa tahu dong siapa yang melanggar. Bagaimana respon kita terhadap firman, begini atau begini? Ya, respon kita setelah mendengarkan firman. Bagaimana reaksi hati kita setelah kita melihat satu masalah, reaksi hati kita? Menyenangkan Tuhan atau melupakan Tuhan? Menjual dan membeli, kerja di sini atau kerja di sana? Waktu yang kita pakai berguna atau tidak berguna? Cuman dua. Jadi kita semuanya apapun kita cuma punya dua pilihan. So simple. Ada dua kategori itu doang. Menyenangkan hati Tuhan alias berkenan di ayat 9 tadi ya, atau melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hidup dengan iman bukan sama sekali tidak melihat. Hidup dengan iman kita melihat dua pilihan itu. Jadi kita yang hidup dengan iman bukan hidup tidak melihat, tapi kita punya dua pilihan. Easy kan, simple. Siapa bilang hidup dengan iman itu buta, mata kita nggak melihat apa-apa? Cuma berdasarkan aku percaya Tuhan. Enggak. Kita dikasih wisdom. Kita bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Tapi kita bukan buta, itu salah. Hidup dengan iman kita bisa mengoreksi diri kita. Kita sebenarnya melihat. Kita bisa melihat mana yang benar. Selalu ada pilihan dalam hidup kita. Ya, Rasul Paulus berkata lagi, hidupku bukan karena melihat tapi karena percaya. Jadi, keputusan kita dalam segala hal yang benar supaya kita berkenan kepadanya. Keputusan yang berkenan kepada Tuhan. Ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Hidup dengan iman berujung pada pengadilan Tuhan, berujung pada pengadilan Kristus, berujung pada upah. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang kita lakukan dalam hidup kita? Kita semua mengejar upah. Kita semua tuh mengejar upah-upah surgawi, bukan upah duniawi. Ya, kalau hari Sabtu jam 5 sore set up gereja di sini, kenapa? Yang datang ke sini membantu untuk mengeluarkan kursi. Kita kerjanya gotong royong, rame-rame. Yang berat jadi enteng. Ya, yang menyapu itu ketawa-ketawa tuh, muter-muter, ketawa. Ngapain kita? Kita mengejar upah. Kadang-kadang Bapak lagi nyapu, Bapak saya. Itu yang kita kerjakan. Itu yang dimaksud dengan upah surgawi. Kita mengejar upah. Kita mengejar kemuliaan Allah, mahkota kehidupan, ya. Jadi
setiap orang yang live by faith itu yang hidup karena percaya, orang yang berjalan dengan iman, mau nggak mau matanya tertuju pada kekekalan. Setiap hari kita disodorkan pilihan. Sekian sharing firman saya. God bless you all. Saudara, saya mau tambahkan sedikit. Visi House of Sacrifice tahun ini adalah berbuah. Jadi tadi banyak disinggung soal kekhawatiran. Saudara, Matius 13 ayat 22 itu berkata bahwa orang yang sudah mendengar firman Tuhan lalu karena kekhawatiran akan dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit benih itu, menghimpit firman Tuhan yang harusnya bertumbuh dan berbuah, sehingga menjadikan orang itu tidak bisa berbuah. Jadi Matius 13 ayat 22 itu sangat relate nih dengan apa yang kita pelajari hari-hari ini. Gak boleh sampai ada kekhawatiran yang berkelebihan, kekhawatiran yang berkepanjangan dalam hidup ini, sehingga firman itu gak bisa flow dengan enaknya dalam kehidupan kita, dan gak bisa membuat firman itu jadi bertumbuh dan berbuah. Saudara, kita harus berbuah, kita harus bertumbuh. Cuman saya ngerti bahwa kita belum ada di masa depan, kita nggak ngerti masa depan seperti apa. Cuman bisakah kita mempercayai firman Tuhan? Dari apa yang kita dengar sepanjang hari, sepanjang minggu, setiap kali kita dengarkan firman Tuhan, apakah itu bisa membuat hidup kita semakin percaya Dia, semakin percaya Tuhan, atau kita merasa semakin firman Tuhan ini kayaknya semakin hari semakin nonsens nih, semakin nggak relate nih dalam kehidupan aku. Saudara, kita mesti buang segala kekhawatiran, pelajari firman Tuhan sungguh-sungguh, pelajari kesaksian demi kesaksian orang yang sudah keluar dari setiap masalah dan pergumulannya yang ada, sehingga kita bisa berbuah. Saudara, setiap kali kau berbuah, engkau mempermuliakan Bapamu yang di surga. Amin, saudara. Yohanes 15 berkata demikian. Ketika kita berbuah banyak dengan cara inilah, dalam hal inilah Bapa yang di surga dipermuliakan. Jadi make sure tahun ini berbuah banyak, tinggal di dalam Tuhan. Firman Tuhan itu akan membuat kehidupan dalam kehidupan kita semakin percaya, bukan apa yang kita lihat, tetapi karena firman Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan firman-Nya, karena Tuhan telah bersabda dalam kehidupan kita. Dulu saya nggak pernah khawatir tentang TR saya. Kenapa? Karena Tuhan sudah ngomong duluan mengenai TR. Nggak khawatir sama sekali tentang TR, karena Tuhan sudah bicara. Bisakah kita mempercayai itu? PR, saya agak khawatir karena Tuhan sudah bicara. Tapi saya ikuti prosesnya, step by step, satu demi satu, laluin setiap hal demi setiap hal. Dan menurut saya percaya bahwa kalau Tuhan masih membutuhkan saya di tempat ini, Tuhan saya masih membutuhkan saya di Australia, Tuhan pasti provide. Kita bisa percaya gak? Dengan setiap janji, nubuatan, doa-doa yang jawaban-jawaban yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, apakah kita bisa percaya? Tuhan kita sanggup, tapi apakah kita sanggup mempercayai Tuhan? Kalau kita tidak berbuah, kalau kita tidak tinggal erat di dalam firman-Nya, akan susah, saudara. Kita akan terlibas dengan kekhawatiran akan dunia ini dan tipu daya kekayaan, sehingga kita akhirnya tidak lagi mempercayai apa yang firman Tuhan katakan. Saudara, kita harus benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan, supaya apa yang tidak pasti ini, apa yang berubah terus menerus nih di dunia ini,
kita bisa yakin bahwa kita akan hidup karena firman Tuhan yang menghidupi, yang hidup di dalam kehidupan kita. Aku hidup karena firman Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku hanya ada di dalam percaya. Di saat ku tak mengerti gak saudara cara jalan keluar masalah? Kalau kau gak ngerti, ada dua pilihan. Percaya Tuhan, percaya. Di saat ku tak melihat, percaya. Ku percaya janjimu sertaku. Kita percaya gak janji Tuhan ada dalam kehidupan kita? Tapi sometimes kita tuh mau jalan sendiri aja. Kita mau buru-buru keluar, kita mau buru-buru cari jalan sendiri. Saudara, setiap proses ada penyertaan Tuhan di situ. Tapi kita bisa percaya gak? Saudara, ayo berbuah, bertumbuh. Gak ada cara lain. You have to help yourself. Gereja di sini berusaha untuk bantu. Caranya apa? Firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan. You have to help yourself. Dengerin. Sudah lebih gampang sekarang. Ditaruh di WhatsApp, ditaruh di udah dijadikan parts-nya per jam, saudara. You have to help yourself. Ambil waktumu, cari Tuhan, dengerin firman Tuhan itu, sehingga hidup kita berbuah dan gak menjadi khawatir. Amin saudara. Saya berharap kita semua gak terlalu berkekhawatiran yang berkepanjangan, karena Tuhan kita selalu punya jalan keluar, selalu menyediakan jalannya buat kehidupan kita. Amin saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau selesai dengan jam ibadah kita. Ayo kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh lagu ini. Percaya, kalau kita ada di dalam tengah proses yang ada tabah, yang sabar, yang sabar nih, hati yang sabar. Nungguin Tuhan tuh yang sabar, nungguin waktu Tuhan yang sabar, karena waktu Tuhan yang terbaik. Gak usah buru-buru keluar dari masalah, gak usah buru-buru. Kadang-kadang orang ketika ketemu masalah maunya cepat-cepat keluar dari masalah. Saudara, tahukah kita bahwa Allah tuh bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ketika kita ada di dalam sebuah masalah, jangan buru-buru keluar dari masalah. Buru-buru cari kebaikan Tuhan apa nih dalam masalah itu. Karena dalam setiap masalah, dalam setiap hal yang gak baik, dalam setiap hal yang buat burden dalam kehidupan kita, ada kebaikan Tuhan di situ. Cuman bisakah kita melihat? Itu yang tadi Pastor Yani berkata bahwa, lihat, aku hidup karena aku melihat kebaikan Tuhan. Ini mungkin masalahnya gak baik nih. Ini mungkin sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang uncertain banget. Tapi aku tahu, Tuhan, aku lihat Tuhan. Aku lihat kebaikan Tuhan di dalam masalah ini. Aku lihat penyertaan Tuhan. Aku lihat Tuhan bekerja. Aku lihat Tuhan menolong. Aku lihat tangannya terulur bagi aku. Aku lihat masa depan aku di dalam Tuhan. Aku lihat masa depan anakku di dalam Tuhan. Aku lihat anakku tidak meminta-minta. Aku lihat anakku tidak akan jadi meminta-minta. Aku lihat anakku akan berkuasa di bumi. Aku lihat anakku tidak akan menjadi anak-anak yang luntang-lantung. Kenapa? Karena bapaknya cinta Tuhan. Karena maminya cinta Tuhan. Karena seluruh anggota keluarganya cinta Tuhan. Saudara, percayakah kita dengan janji itu? Orang benar gak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Orang yang mengikuti proses Tuhan, siang malam dengar firman Tuhan, gak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Gak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan setia dengan janjinya. Bisakah kita jadi orang yang bersaksi? Tuhan, aku mengecap kesetiaan-Mu dalam hidup aku. Aku mengecap Tuhan. Aku merasakan sendiri Tuhan kesetiaan-Mu dalam hidup aku Tuhan. Bisakah kita jadi orang yang bersaksi satu hari tentang kebaikan, kesetiaan Tuhan? Ketika kita sudah ada di masa depan, kita bisa melihat bahwa dahulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua. Tidak pernah aku ditinggalkan oleh Tuhan.
tidak pernah aku ditinggalkan oleh Tuhan. Anak cucuku perkasa di bumi, anak cucuku berkuasa di bumi, anak cucuku menjadi orang-orang yang berhasil di bumi. Kenapa? Karena janji Tuhan. Saudara, angkat pujian itu dengan sungguh-sungguh sebagai intro kita nanti buat masuk ke dalam retreat. Sungguh-sungguh masuk retreat nanti, saudara. Jumat, sungguh-sungguh siapkan hati. Ini saatnya kita angkat pujian. Intro nih, saudara. Kalau intromu bagus, starting pointmu bagus, kau akan menemukan Tuhan di retreat nanti. Kau akan terima jawaban Tuhan di retreat nanti. Kau akan terima mujizat Tuhan di retreat nanti. Prepare your heart. Something big gonna be happen di retreat. Saya percaya ini waktunya kau terima something big. Nubuatan besar, panggilan Tuhan yang besar, visi Tuhan yang besar, yang mau Tuhan kerjakan dalam hidupmu, karena kau mempersiapkan dirimu untuk berbuah banyak. Amin, saudara. Percaya di saat ku tak melihat. Bisa naik sedikit lagi. Let's see. Di saat ku tak mengerti, percaya. Di saat ku tak melihat, percaya. Ku percaya kasih-Mu serta-Mu. Percaya berkat-Mu, percaya berkat-Mu ada di hidup. Percaya tanganku tak lepaskanku, tanganku tak lepaskan. Dengan sungguh-sungguh katakan percaya. Aku percaya Tuhan, ku percaya kasih-Mu serta-Mu. Percaya, 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 ku percaya firman-Mu yang terjadi, firman-Mu yang terjadi. Lampaui segala pikiranku, lampaui segala pikiranku. Percaya, kami percaya padamu, padamu percaya, dengan sungguh-sungguh percaya. Firman-Mu ya dan amin, firman-Mu ya dan amin. Lampaui segala masalahku, lampaui segala masalah. Percaya padamu, katakan percaya, percaya, amin. Percaya firman-Mu yang terjadi. Lampaui, lampaui segala pikiranku. Percaya padamu, padamu percaya, percaya, amin. Percaya firman-Mu yang amin. Lampaui segala masalah. Percaya. Saya mau berdoa bagi teman-teman yang saat ini sedang di dalam pergumulan masalah yang begitu berat. Saudara, kalau kau berkata bahwa aku nggak bisa lagi Tuhan, jalan buntu di depan aku, tembok di depan aku punya masalah yang begitu berat. Saudara, kalau boleh kau angkat tanganmu. Kami semua yang ada di tempat ini akan berdoa. Siapapun kita, pastorkah atau siapapun kita, atau pelayan Tuhan, kami ada di sini untuk menopang, mendukung saudara. Mari, kalau kau orangnya, angkat tanganmu.
akan berdoa. Berdoa korporat. Saya pernah melakukan ini di retreat saudara, 3 tahun yang lalu. Mami saya terdiagnosa kanker saudara. Saya nggak tahu mami saya akan sembuh atau enggak. Saya nggak tahu mami saya bisa lewatin ini semua apa enggak. Yang saya tahu kanker itu penyakit berat. Tapi saya pernah dengar kesaksian bahwa Tuhan menyembuhkan. Saudara saya, kalau saudara ingat di retreat 3 tahun yang lalu, saya diminta jadi WL waktu itu. Saya ajak jemaat, tolong bantu doa. Ini waktunya. Saya minta tolong. Karena saya percaya doa itu powerful. Saya percaya doa itu penuh kuasa. Saya percaya doa itu bisa breakthrough, membuat breakthrough. Saya melihat mami saya ketika menjalani hari demi harinya, melewati kemo demi kemo. Karena saya tidak melihat ada ketakutan sedikit pun dalam hidupnya dia. Saya percaya itu berkat doa-doa. Saya percaya itu berkat iman yang dikumpulkan saat itu. Hari ini mami saya bebas. Saudara, ketika saudara dalam masalah berat hari ini saudara, saya mengajak kita semua berdoa. Kumpulkan iman kita. Berdoa. Adakah orangnya? Kau butuh pertolongan Tuhan saat ini. Kau gak tahu di mana Tuhan saat ini. Kami mau berdoa bagi saudara. Taruh tanganmu di dada. Teman-teman semua, jangan ada yang nganggur. Berdoa saudara. Berdoa saat ini saudara. Hina lama yang masuk dalam. Hina lama masih dalam lama yang masuk dalam. Kita para bala masuk dalam. Kalau ada orang-orang di dekat saudara-saudara, boleh bantu doa, tumpang tangan, dekati orangnya dan berdoa penuh kuasa. Saya percaya ini momennya Tuhan melepaskan, Tuhan melawat. Bila bala masih firman-Mu ya dan amin. Lampaui segala pikiran kami, lampaui segala masalah kami Tuhan. Kami tidak akan pernah kalah oleh masalah kami Tuhan. Masalah yang kami buat sendiri Tuhan, kami tahu Tuhan itu dosa Tuhan. Tapi kami mau berjuang keluar dari dosa itu Tuhan. Kami mau berjuang Tuhan keluar dari masalah itu karena firman-Mu adalah jalan keluar kami Tuhan. Masalah yang orang lain buat dalam kehidupan kami Tuhan, kami akan ampuni Tuhan. Dan kami akan bertindak Tuhan Yesus, melakukan hidup kami Tuhan berdasarkan firman Tuhan. Kalau ada yang harus kami ampuni, kami akan ampuni Tuhan. Kalau ada yang harus kami bereskan, kami akan bereskan Tuhan. Sebelum retreat Tuhan, kami tahu Tuhan, kami harus bereskan sesuatu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat kami masuk dalam retreat nanti Tuhan, tapi kami siap.
Hati kami siap untuk suara-Mu. Hati kami siap untuk firman-Mu. Hati kami siap untuk hadirat-Mu. Hati kami siap Tuhan untuk memenuhi panggilan-Mu. Hati kami siap untuk memenuhi Tuhan akan keinginan-Mu, rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati pastor ini Tuhan. Pakai lebih dan lebih lagi. Lebih hebat, lebih heran lagi, lebih ajaib lagi. Dan semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati penginjalan-penginjalannya Tuhan Yesus. Kalau dia begitu rajin Tuhan, membawa jiwa-jiwa untuk datang ke gereja Tuhan. Berkati Tuhan, evangelismnya Tuhan Yesus. Dan imannya terus bertambah. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Percaya, ku percaya, firman-Mu yang terjadi melampaui segala pikiranku. Percaya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar beberapa hari ini Tuhan, sampai menjelang retreat nanti Tuhan, kami benar-benar mempersiapkan hati kami Tuhan. Kami mau datang dengan penuh semangat. Kami mau datang dengan penuh antusias Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau akan bekerja dengan luar biasa Tuhan. Dari awal retreat sampai akhir retreat nanti Tuhan, kami tahu Tuhan, Kau akan menyatakan sesuatu bagi kami. Tidak ada orang yang pulang dengan sia-sia. Tidak ada orang pulang retreat tanpa hatinya diubahkan oleh Tuhan. Kita semua mengalami perubahan. Itulah yang Tuhan inginkan. Bila kita bertumbuh, berbuah, dan Bapa di surga dipermuliakan dengan buah-buah yang kita hasilkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, hadirat-Mu. Mengucap syukur Tuhan buat lawatan yang Tuhan beri. Kami mengucap syukur Tuhan buat jalan Tuhan, jalan keluar yang Tuhan berikan untuk setiap orang-orang yang sedang ada di dalam pergumulan dan situasi yang menekan kehidupan mereka saat ini Bapa. Puji nama-Mu Tuhan Yesus. Mengucap syukur. Kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kita semua yang percaya bahwa firman Tuhan akan menyertai kehidupan kita, boleh sama-sama katakan, ada Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudara. Saya persilakan kepada yang akan. Terima kasih buat hamba-hambanya, buat sharing yang dahsyat ya sore hari ini. Diberkati siapa? Boleh lambaikan tangan yang boleh diberkati. Amin. Sekarang kita saatnya untuk memberikan persembahan. Mungkin boleh disiapkan kotaknya di tengah. Terima kasih. Dan buat yang mau transfer, boleh silahkan ditransfer ke nomor ini yang ada di layar ya. Sebelumnya mari kita berdoa bersama untuk persembahan kita. Bapak akan ucap syukur Tuhan buat firman-firman-Mu ya Tuhan. Boleh kami belajar sesuatu yang baru Tuhan sore hari ini ya Tuhan. Ini saatnya kami mau memberikan persembahan Tuhan. Berkati jemaat-jemaat-Mu, tangan-tangan yang beri ya Tuhan untuk persembahan ini Tuhan. Ya kami berdoa agar persembahan ini boleh menjadi berkat buat gereja-Mu Tuhan, buat jemaat-Mu, juga buat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kami sekali lagi menyerahkan persembahan kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian.
undang kita akan terima berkat dari Tuhan. Mari kita akan angkat bersama-sama. Biarlah berkat kasih karunia dari Allah Bapa dan dari sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat Minggu. Shalom.